Menuai sejumlah cerita yang menjadi awal dari cerita perjuangan kami dimulai. Bangun! Semangat guys! Tuh, udah ditungguin. Kunci posko mana? 1 Agustus 2025 kami memulai perjalanan yang akan mengubah kami selamanya. Sungai Kapi bukan hanya nama tempat, tapi awal dari cerita perjuangan kami. Siap mengabdi di sini, di tepi Sungai Kapi. Kami mulai misi bersama, kita bisa ciptakan perubahan. Langkah pertama kami di Kelurahan Sungai Kapi bukan membangun fisik, tetapi membangun hati. Menyapa, menyimak, dan belajar mengenal mereka satu persatu. Wilayah Kelurahan Sungai Kapi memiliki jumlah penduduk mencapai 7.500 jiwa. Kelurahan Sungai Kapi memiliki 25 rukun tetangga yang tersebar di setiap wilayahnya. Sebagian besar warga Kelurahan Sungai Kapi berprofesi sebagai nelayan, buruh, pedagang, dan pegawai, serta pekerja sektor informal. Setiap pengabdian dimulai dari pemahaman. Tim KKN kami memulai dengan berkoordinasi serta berbincang erat bersama perangkat kelurahan dan melakukan survei yang mendalam untuk memahami akar permasalahan serta potensi yang dimiliki Kelurahan Sungai Kapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya berterima kasih untuk anak KKN Widyagama yang sudah melaksanakan KKN di wilayah Kelurahan Sungai Kapi. Saya berharap karena kalian ini anak mahasiswa, ya mahasiswa ini kan maha, artinya lebih lah daripada siswa yang biasa. Berikanlah contoh yang terbaik di tempat kalian melaksanakan KKN, berikan contoh yang positif untuk para pemuda-pemudi di sini. Terlebih lagi kalian tadi terfokuskan di sampah, karena kota kita ini bisa dikatakan kota yang saat ini dalam tanda kutip darurat sampah. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kalian bisa memberikan aura positif, bisa memberikan hal yang baik, setidaknya bisa merubah pola pikir serta mindset dari warga Kelurahan Sungai Kapi. Terima kasih. KKN tematik tahun ini mengusung tema pengelolaan sampah yang adaptif dan kolaboratif. Sebuah tema yang mengingatkan kami bahwa menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. Lingkungan yang bersih bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi tentang bagaimana kita menjaga tempat di mana kita tinggal. Selama KKN ini, kami belajar bahwa sampah bukan sekedar masalah, tetapi bisa menjadi sumber penyakit, pencemaran, bahkan bencana jika tidak ditangani dengan benar. Melalui program kerja bersama masyarakat, kami berusaha menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan lingkungan setiap hari. Apa yang kami lakukan mungkin sederhana, mulai dari gotong royong, edukasi pengelolaan sampah, hingga revitalisasi bank sampah. Namun, kami percaya langkah kecil ini dapat membawa perubahan besar bila dilakukan secara berkelanjutan. Baik Bapak, selamat siang. Maaf menunggu waktunya. Perkenalkan, saya Yunika Tandiaru dari Universitas Widyagama Makassar Samarinda
sebagai mahasiswi kuliah kerja nyata yakni KKN. Mohon maaf, dari sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Agus Rahmadani. Baik. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai salah satu masyarakat yang berada di sekitar TPS ini untuk masyarakat yang membuang sampah di TPS ini, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapannya, TPS ini sebenarnya sangat membantu buat kami sebagai warga yang sekitaran wilayah RT sini. Cuman kesadaran dari masyarakat agak kurang. Karena masyarakat ini kadang-kadang membuangnya di luar dari jalur ini, jalur tempatnya ini loh. Nah, ketika dia membuang di luar, ada air hujan deras, sampahnya hanyut mengalir ke jalan raya. Itu. Kalau tempatnya sih ya Aman ya, Pak ya? aman. Cuma kesadarannya kurang. Harusnya kan di dalam TPS-nya. di dalamnya, Kadang ada yang membuang di luar dari di TPS. luar dari itu. Baik. Untuk TPS ini biasanya meluap di jam berapa, Pak? Yang paling meningkat di jam berapa? Kalau meluap jarang, karena Jarang, ini setiap selalu Diambil sehari 3 kali diambil. oleh pihak DLH ya, Pak ya? Iya, sehari 3 kali. Kalau boleh tahu di jam berapa aja, Pak? Biasa dia malam, Ya. pagi, Satunya? tapi yang sering malam sih. Oh, malam. Biasa sampai kalau malam 2 truk dia. Gak pernah meluap ini. Cuma kalau menunggu dari pagi sampai malam, begitu hujan siang, yang dari sini nih ngalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Itu aja sih. Baik, Bapak, mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya. Sekian, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Mulai dari gotong royong, edukasi pengelolaan sampah, dan revitalisasi bank sampah hanyalah langkah awal kami. Dengan semua dukungan dari seluruh masyarakat, Kelurahan Sungai Kapi yang mampu menciptakan lingkungan sehat dan bersih. Kebersihan adalah cermin budaya dan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga apa yang telah dimulai terus berlanjut hingga kelurahan ini tetap bersih, sehat, dan lestari. Karena lingkungan yang bersih adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang. Selama kegiatan KKN ini, kami berusaha menghadirkan perubahan melalui edukasi pengelolaan sampah di sekolah maupun di tengah masyarakat. Di sekolah, kami mengajak para siswa sejak dini untuk peduli pada lingkungan. Lewat permainan edukatif, praktik memilah sampah, hingga membuat kerajinan sederhana. Anak-anak belajar bahwa menjaga kebersihan bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bagian dari gaya hidup sehat. Di masyarakat, kami bersama warga melakukan sosialisasi dan pemilahan sampah rumah tangga. Semua ini dilakukan dengan harapan tumbuhnya kesadaran bahwa sampah bisa dikelola bukan sekedar dibuang. Karena kalau dipilah harganya lebih tinggi Bu dibanding langsung seperti ini masih kotor. Jadi nanti yang dilihat oleh orang bank sampah itu Bu, di mana labelnya ini mereka melihat sampah-sampah apa aja yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya aqua ini Bu, aqua ini kan ada labelnya. Ini labelnya dipisah, dimasukkan menjadi satu tempat di dalamnya Bu. Tapi nanti misalnya Ibu udah punya satu kresek merah, itu labelnya dilepas dulu seperti ini, terus botolnya ini sama tutupnya ada harga yang beda Bu. Jadi ini nanti ditimbang sendiri, tidak ada harganya. Ini kan sudah dipisahkan labelnya dan ini nanti diremukkan seperti ini. Ini ditimbang per kilonya dan ini harganya lebih tinggi dibanding ibu-ibu menggunakannya seperti ini. Karena ini masih kotor. Kenapa sih labelnya juga harus dikumpulkan? Misalnya ibu-ibu punya satu kresek merah ya, labelnya itu dijadikan satu di dalamnya seperti ini. Karena nanti ini nih yang dilihat oleh pengelola apa aja produk-produk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, seperti itu Bu.
KKN tematik tahun ini tidak hanya mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mengajarkan bagaimana sampah bisa bernilai. Barang yang dianggap tidak berguna dapat disulap menjadi kerajinan sederhana yang indah dan bermanfaat. Dari sini, mereka memahami bahwa sampah tidak selalu berakhir di tempat pembuangan, tetapi bisa diberi kehidupan baru. Tidak berhenti di sana, kami juga terjun langsung mengumpulkan sampah dari jalanan, halaman rumah, hingga area sekitar. Semua dilakukan dengan semangat bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Baik, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Sri Lestari. Baik, Ibu sebagai ketua dari Bank Sampah Meranti di RT 15 Kelurahan Sungai Kapi, saya izin bertanya bagaimana sih tanggapan atau harapan Ibu sebagai ketua untuk masyarakat yang berada di Kelurahan Sungai Kapi dalam mengolah sampahnya, Ibu? Saya sebagai ketua Bank Sampah Meranti di Kelurahan Sungai Kapi, khususnya di wilayah RT 15, yang minta seluruh wilayah di Kelurahan Sungai Kapi untuk kedepannya kita bank sampah di sini lebih bergiat untuk mengelola sampah dan mengurangi sampah. Sehingga masyarakat, kesadaran masyarakat untuk sampah itu nilainya tinggi karena sampah adalah bernilai, ada nilainya. Jadi kesadaran masyarakat mulai ini setelah terbentuknya Bank Sampah Meranti khususnya di wilayah RT 15 sudah 4 tahun berjalan. Di wilayah RT 15 mulai sampah berkurang karena kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi dengan adanya sampah yang sangat bernilai. Dari edukasi, kami melangkah ke aksi nyata. Bersama masyarakat, kami belajar memilah, mengolah, dan mengubah sampah menjadi berkah. Melalui program Bank Sampah, sampah kini tak lagi sekedar limbah, namun sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Program kami dirancang adaptif dan kolaboratif, menyesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan warga. Dan semangat kolaborasi menjadi kunci dari perangkat desa, komunitas lokal, hingga seluruh lapisan masyarakat. Bersama kita wujudkan Sungai Kapi yang bersih dan produktif. Keberhasilan program ini menjadi satu bukti nyata kontribusi KKN kami bagi masyarakat. Semoga inovasi sampah ini terus tumbuh dan memberi manfaat tak terhingga. Mari bersama menjaga dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat kecamatan dan kelurahan Sungai Kapi, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan KKN kami.